pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu melalui kanal YouTube Mustaqil Media, di mana channel ini selalu mengangkat tema-tema aktual terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita, seperti persoalan ekonomi, sosial, pendidikan, persoalan-persoalan keumatan, dan juga persoalan-persoalan politik. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah hadir di dalam acara diskusi ini. Pada kesempatan diskusi hari ini kita akan mengangkat tema yang berjudul oligarki kekuasaan menghadang hak berpolitik. Adapun latar belakang mengapa kemudian kami mengangkat tema tersebut, karena belakangan ini persoalan oligarki kekuasaan cukup menjadi perhatian dan perbincangan hangat di tengah-tengah publik, baik di dunia nyata maupun di sosial media. Berita terbaru ini misalkan di CNN Indonesia tanggal 11 September kemarin memberitakan bahwa hasil kajian KPK ada 82% kepala daerah disponsori oleh donatur-donatur untuk memenangkan pemilu. Bahkan menurut Menko Polhukam Mahfud MD, ada 92% calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia itu didanai oleh para cukong untuk memenangkan pemilu. Maka tidak mengagetkan jika kemudian akan lahirlah koruptor-koruptor, kemudian akan keluarlah izin-izin lisensi penguasaan atas hutan, kemudian izin-izin penguasaan atas tambang. Praktek-praktek kotor oligarki kekuasaan selain telah merugikan rakyat, juga menghadang hak berpolitik orang dan kelompok tertentu. Oligarki kekuasaan telah menjadikan masyarakat terpolarisasi atau bahkan terbelah menjadi dua blok. Selain itu, oligarki kekuasaan juga tidak jarang meminjam tangan institusi, ormas, bahkan perangkat hukum untuk menghadang bahkan memukul mundur pihak-pihak yang mengganggu kepentingan oligarki. Faktanya adalah banyak sekali kriminalisasi kepada ulama, aktivis Islam, pencabutan BHP ormas, dan lain-lain. Pertanyaannya kemudian adalah, siapa sesungguhnya para oligark yang berada di belakang rezim, yang berdiri bersama rezim? Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab dan mengulas persoalan ini lebih dalam lagi, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita 3 orang narasumber. Sebenarnya kita agendakan 4 orang narasumber, namun narasumber yang keempat, Pak Doni Ferdian, mohon maaf karena sesuatu dan lain hal tidak sempat untuk hadir. Baiklah, langsung saja saya perkenalkan satu persatu narasumber yang telah hadir pada kesempatan diskusi ini. Narasumber yang pertama, Bapak Dana Rusairi. Assalamualaikum Pak Dana. Waalaikumsalam. Baik, beliau adalah pengamat politik sekaligus aktivis dakwah Islam politik. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Parawansa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, beliau adalah politisi Samarinda Berani, kemarin sempat maju sebagai bakal calon wali kota Samarinda lewat jalur independen. Kemudian yang ketiga Bapak Purwadi. Assalamualaikum Pak. Baik, beliau adalah dosen, akademisi yang kita kenal tulisan dan pernyataan-pernyataannya cukup kritis terhadap kebijakan-kebijakan rezim. Namun kritik yang diberikan adalah
Baik pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Anda dapat menyaksikan acara diskusi ini melalui kanal YouTube kami, Mustamir Media. Dan acara pada hari ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi oleh tiga narasumber. Kemudian sesi yang ketiga adalah sesi diskusi atau sesi sesi tanya jawab nanti. Baik, untuk masing-masing narasumber ini kami akan berikan waktu kurang lebih 15 menit ya untuk menyampaikan materinya. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu langsung saja saya ke narasumber yang pertama ya, ke Bapak Parawansa dulu. Bapak Parawansa, untuk mempertahankan harta kekayaan para oligarki menggunakan instrumen demokrasi dengan membeli suara rakyat pada saat pemilu. Kemudian para oligarki juga yang menentukan nama-nama kandidat yang akan dicoblos oleh rakyat di bilik-bilik pemilu. Bagaimana Bapak Parawansa melihat hal ini? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang pertama-tama terima kasih atas undangannya untuk hadir sebagai narasumber di tempat ini, dan tema yang sangat menarik sekali sebenarnya terkait masalah oligarki, kekuasaan terhadap partai politik. Kalau saya merefleksi secara pribadi ya, merefleksi peristiwa 15-16 tahun yang lalu. Ketika itu saya masih menjadi salah satu surveyor untuk research yang dilakukan oleh Demos. Jadi ada lembaga namanya Demos itu yang melakukan riset pertama kali Kalimantan Timur terkait masalah demokrasi. Salah satu temuan kami waktu itu yang dipublikasikan tahun 2005 itu jelas dikatakan bahwa demokrasi itu ketika reformasi masih berumur 7 tahun itu kita sudah menyimpulkan bahwa demokrasi lebih banyak. Jadi ada kebanyakan demokrasi. Ada kebijakan demokrasi, yakni demokrasi kekuasaan kita itu telah dibajak oleh orang-orang yang sebenarnya pada waktu itu tidak berubah dengan orang-orang yang dijawab oleh baru. Kekuatan kekuasaan yang masih ada, artinya power syndrome, kemudian pendanaan yang masih berasal dari waktu itu kami nyebutnya sebagai kelompok cendana, itu masih sangat simpel sekali. Dan memang aktor-aktor politik yang hadir itu masih di panggung politik itu masih orang-orang yang dulunya dalam. Nah, kalau kita kemudian menarik sampai hari ini misalnya, saya juga kalau kita bicara tentang Samarinda misalnya, contoh yang paling konkret hari ini, apakah ada wajah-wajah baru yang kemudian muncul sebagai seorang di panggung politik? Itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada justru adalah orang-orang yang sudah berpuluh tahun menjadi politisi, seolah-olah partai politik juga tidak punya sumber regenerasi yang bagus, kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Ini menjadi persoalan. Nah, kalau kita berbicara tentang demokrasi, maka saya pikir ada instrumen-instrumen demokrasi yang perlu kita juga kritisi. Salah satunya adalah partai politik. Apakah partai politik selama ini berdasarkan aturan atau perundang-undangan, undang-undang tentang partai politik itu sudah menjalankan kewajibannya sebagai partai politik, ya, melakukan pendidikan politik. Nah, itu tidak ada. Nah, saya juga melihat bahwa di beberapa partai besar di Indonesia itu sebenarnya kalau kita melihat karir dari partai, dari misalnya pimpinan, dari ketua pimpinan partai atau pengurus ranting, kemudian sampai kepada pengurus wilayah Kalimantan provinsi misalnya, itu hal yang sia-sia. Kenapa? Karena beberapa partai itu sudah sebenarnya kita tidak kuasai. Cukup saya bekerja keras menjadi pengusaha besar, kumpulan uang banyak-banyak, saya di partai itu jadi ketua saya. Ya kan? Jadi nggak usah kita harus berpikir bahwa saya harus menjadi pengurus tingkat ranting dulu, naik kemudian menjadi pengurus ranting, kemudian pengurus cabang, kemudian wilayah, tidak usah. Beberapa partai, hampir semua partai itu seperti itu. Cukup saya punya uang, saya jadi pengusaha, ya kan? Saya beli itu semua pengurus suara pengurus itu.
jadi intelektual. Nah, ini kan menandakan bahwa sebenarnya kekuatan politik yang ada itu tidak dikontrol oleh sebuah kaderisasi yang baik. Justru hanya lahir dari persoalan kapital finansial. Persoalan yang kemudian adalah bukan sosial kapital, tapi yang adalah finansial kapital. Modal keuangan yang penting. Tidak ada sosial kapital yang muncul. Jadi secerdas apapun Anda, sehebat apapun konsep Anda tentang sebuah wilayah, jika tidak punya uang, yang otomatis Anda tidak akan punya kesempatan yang baik untuk kemudian menjadi pemimpin atau bisa mempengaruhi kebijakan yang ada, baik di internal partai atau di pemerintahan. Nah, ini juga menandakan bahwa ketika kita mengevaluasi tentang demokrasi itu 7 tahun setelah reformasi kemarin, ternyata situasi ini tidak berubah. Ketika temuan demos mengatakan bahwa demokrasi dibajak, hari ini pun masih dibajak dan malah jauh lebih parah lagi kondisinya. Ya, dia mungkin lagi bisa dibajak. Nah, apakah pertanyaan gue adalah apakah demokrasi yang salah? Begini, kalau kita berbicara tentang sistem yang ada, maka saya pikir tidak ada sebuah sistem di dunia ini yang sempurna. Jika kita berbicara tentang dinamika politik dan aktor politik yang di dalam, tidak ada sempurna. Kalau kita berbicara tentang mana konsep yang paling ideal, kan? Tidak ada konsep ideal. Kalau kita harus berbicara tentang manusia yang masih memiliki nafsu, yang menjadikan kita manusia ini adalah di sisi lain malaikat, di sisi lain setan itu karena nafsunya. Kita punya nafsu, kemudian berkuasa, nafsu, kemudian memimpin nafsu, menguasai yang lainnya. Maka ini yang kemudian mendorong kita untuk menjadi pemimpin yang kemudian aktor politik yang kemudian tidak berpihak pada kebenaran. Nah, kalau kita melihat konsep dasar demokrasi misalnya, demokrasi itu buruk nggak? Saya pribadi nggak tidak buruk. Ya, kita pun demokrasi. Tetapi ada variabel demokrasi yang kemudian tidak bekerja. Saya punya sebuah teori. Saya mengatakan bahwa demokrasi yang berkualitas itu harus ditunjang dalam pendidikan yang berkualitas. Kenapa? Dalam demokrasi, seorang profesor, seorang guru besar dengan seorang preman itu punya suara yang sama, satu suara. Ya kan? Beliau yang profesor itu untuk menentukan pilihan politiknya menggunakan sebuah analisa yang panjang sekali. Variabel A, variabel B, variabel C, faktor A, faktor C, kan gitu. Ya kan? Untuk menentukan siapa yang jadi pemimpinnya, panjang analisanya, satu suara. Saya yang preman, ya, tapi itu panjang. Mau ditiru, berapa membayar saya? Ya kan? Satu suara juga, kan gitu. Nah, itu kan demokrasi. Akhirnya tergantung aktornya juga menjadi. Kalau kemudian misalnya aktornya dididik dengan pendidikan yang berkualitas, ya, dan punya pandangan yang baik tentang sebuah visi, misi, gitu, ya kan? Tentunya dia tidak punya analisa yang baik, kan? Tidak mesti sebuah kita yang besar, tidak pasti kita yang panjang, tidak mesti. Tapi ketika seseorang itu mengambil keputusan dengan sebuah analisis yang baik, tentunya demokrasi kita berkualitas. Nah, sistem apapun kemudian jika tidak dibangun dengan pendidikan yang baik, maka yang terjadi adalah mendorong seorang itu menjadi penguasa yang otoriter, ya, menjadi mendorong pemimpin yang adalah koruptor misalnya. Kenapa? Ya tadi. Kalau contoh di demokrasi, bapak seorang profesor dan saya seorang preman, punya satu suara yang sama, satu. Tetapi apakah dalam pengambilan keputusan saya punya kemampuan yang sama dengan beliau? Beliau akan analisisnya A, B, C, D, ini. Wah, ini bagus di sini, gila di sini. Wah, ini persentasinya ini 40% bagus, 60% buruk. Saya nggak mau, saya yang menjaga. Nah, ini 70% bagus, 30% buruk tadi. Ya kan? Ada analisis. Tapi bagi seorang yang tidak punya analisis, ya cukup. Wah, berapa bayar saya? Oh, kalau 10.000, itu betul. Saya 10.000 aja yang saya ambil. Ya kan? Nah, ini saya katakan bahwa demokrasi yang baik itu membutuhkan pendidikan yang baik. Makanya saya sendiri, teman-teman di Samudra Berani mengatakan bahwa Samudra Berani itu bukan sebuah tim ses. Itu dari awal dibangun sebenarnya. Samudra Berani itu adalah sebuah konsep pendidikan politik. Ketika Pilwali habis, apakah Samudra Berani akan hilang? Nah, Samudra Berani akan tetap melakukan edukasi politik.
Tujuannya adalah bagaimana kita mampu untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas bersanding dengan pemimpin yang berkualitas. Karena kami meyakini bahwa pemimpin yang baik hanya lahir dari pemimpin yang baik. Itu demokrasi. Ini. Karena dalam demokrasi adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas demokrasi, adalah bagaimana kita mendidik masyarakat untuk menjadi baik dalam demokrasi. Makanya saya katakan tadi bahwa pendidikan yang baik itu akan memberikan demokrasi yang baik. Demokrasi yang baik, pemimpin yang baik lahir dari pemimpin yang baik. Dia selalu berkesinambungan dan saling sebuah variabel yang tidak bisa disandingkan. Nah, itu menurut pandangan saya. Nah, terus berbicara tentang oligarki. Oligarki ini kan juga lahir dari sebuah kehendak. Kalau kita mencari definisi oligarki itu adalah sebuah sistem kekuasaan di mana hanya dikuasai oleh segelintir orang, ya, dengan kekuatan finansialnya. Itu definisi sederhananya, Pak, ya. Itu sederhananya seperti itu. Nah, artinya apa? Sebenarnya oligark ini itu hanya melihat hanya bagi sederhana saja. Ketika saya mengeluarkan uang untuk menguasai partai A dengan modal 1 miliar misalnya, maka otomatis saya sudah pikir bagaimana saya mendapatkan 2 kali lipat ini untuk mengembalikan dan saya dapat untung dari situ. Politik hari ini di dalam demokrasi itu sudah menjadi seperti dagangan. Ini bukan dagangan. Berapa kamu keluarkan uang, begitu kamu cari. Nah, itulah berbahayanya demokrasi tanpa pendidikan politik. Nah, apakah kemudian kita mengatakan bahwa demokrasi gagal, misal karena kan banyak oligarki? Ya tidak juga. Ibaratnya pertanyaan sekarang adalah siapa bentuk sistem bagaimana yang kita inginkan untuk menghilangkan aktor-aktor atau manusia dengan manusia tak nafsu. Mungkin kecuali kalau misalnya Harari mengatakan bahwa jika kita sudah masuk pada fase di mana manusia tidak lebih sempurna dibandingkan dengan robot, maka saat itulah mungkin pemilihan akan menjadi adil. Ketika manusia tidak lagi dalam nafsu, ketika yang memilih dan bukan nafsunya lagi, kan itu. Perlu disadari bahwa demokrasi itu adalah anak dari sebuah filsafat hidup yang sudah liberal. Itu liberalisme, ya kan? Konsep paling sederhana dari sebuah liberalisme adalah gunakan hatimu, ya kan? Makanya kalau kita dengar biasanya orang mengatakan bahwa apapun siapapun orangnya, nanti kok diberi suara gunakan saja kata hatimu. Itu adalah konsep yang paling liberal. Itu konsep benar liberalisme. Gunakan perasaanmu, hatimu. Itu konsep benar liberalisme, ya kan? Nah, yang namanya konsep produk liberal itu tidak juga, gitu. Nah, sehingga ketika misalnya aktor-aktor politik, pemimpin politik yang lain dari ranah demokrasi, pasti itu adalah produk liberal. Artinya kita memang mengatakan bahwa ya udahlah, pilih dengan hati nuranimu siapa yang terpilih, itulah orangnya yang terbaik. Menjadi persoalan kemudian adalah di kita kadang menawarkan konsep-konsep yang seolah-olah ideal, tapi sebenarnya tidak liberal. Kenapa? Yang perlu kita pahami hari ini adalah teman-teman semuanya perlu sadar, liberalisme itu sudah masuk ke alam sadar kita terlalu dalam, sehingga ketika berbicara konsep apapun itu sebenarnya tidak liberal, tidak liberal, gitu. Iya kan? Contoh misalnya ya, ketika ada orang yang menentang demokrasi dan oligarki, dia mengatakan dia menggunakan semua periode-periode cara-cara untuk kemudian bagaimana menjadikan demokrasi menjadi kekuatan yang lemah, ya kan? Ketika pemerintah misalnya, kalau tadi kemarin Pak Saudi mengatakan saya, ini ada kenapa sertifikasi itu kenapa ulama sertifikasi? Saya katakan sama beliau bahwa yang menolak sertifikasi ulama itu liberal. Kenapa? Ya, karena dalam sistem liberal, ya, itu tidak butuh sertifikasi. Dan semua orang itu mau sebelas-belasnya itu liberalisme, ya kan? Itu liberalisme. Dan semua orang bergerak dan seenak-enaknya. Ketika kita ada sistem seorang konsep liberal itu hanya ada pada diri manusia, tidak dalam sistem negara. Tidak dalam sistem negara. Kenapa? Karena dalam sistem negara bisa diatur, tidak boleh.
jangan itu berbahaya untuk yang lain. Kalau saya tidak sertifikasi kamu saya tidak bisa kontrol kamu ngomong apa, nanti kamu menentukan negara gimana, kan gitu. Itu kan dia sertifikasi. Kita seperti Pancasila ya. Ya, Pancasila. Oke, kalau begitu jangan sampai ada ceramah-ceramah yang kemudian nanti bisa untuk menghancurkan Pancasila. Ya, sepakat. Sertifikasi dulu orang itu. Itu juga sertifikasi. Jadi memang kalau kita berbicara tentang apa itu penting, ya dulu saya tergantung kita berbicara pada posisi yang bagaimana. Kalau Anda berbicara dalam konsep kenegaraan, maka paham bahwa negara kita ada konsep falsafahnya dan ikuti itu. Kalau tidak itu berbahaya, maka negara akan mengatur sistemnya sudah falsafah itu, bisa mengganggu itu. Kalau ada yang masuk mengganggu itu, dia mengatakan jangan. Itu akan membahayakan ini. Nah, begitulah sistem itu berjalan. Nah, kalau kita kembali ke pendapatan oligarki kekuasaan, oligarki hari ini mendapatkan hubungan yang besar dengan demokrasi. Sama ketika diskusi dengan teman-teman kemarin terkait masalah beberapa ormas yang kemudian dibubarkan atau dicabut hak berpolitiknya, saya katakan bahwa itu adalah cara rezim, ya kekuasaan rezim atau kekuasaan untuk kemudian mengontrol kepentingan rezim. Apakah kepentingan rezim itu adalah kepentingan oligarki atau kepentingan negara? Ada dua hal yang berbeda. Bisa saja kepentingan oligarki dan kepentingan negara, atau bisa saja itu hanya kepentingan oligarki. Ya kan? Nah, ini yang saya pikir perlu kita cermati. Oligarki kekuasaan dalam politik itu pasti strategi. Ketika Samarinda berani kemarin dianggap tidak lolos menjadi kontestan pemilihan Samarinda, saya katakan bahwa saya kalah seperti itu. Saya tidak mau mengatakan bahwa saya tak mau sama bahwa saya dihadang, saya dijegal. Itu adalah bahasa kita. Bahwa saya dijegal adalah sebuah strategi politik, taktik politik. Artinya saya kalah. Ya kan? Apakah saya bisa evaluasi? Kalau saya adalah A, B, C, D, kita maklumi saja. Kita akan cinta. Karena dalam fase hari ini itu masih dibutuhkan. Kan gitu? Kalau saya kemudian mengamuk-ngamuk, ya apa benar? Orang sistem sudah seperti ini. Tapi apa yang salah? Menurut saya benar. Demokrasi tidak salah. Ada yang utama yang sudah dari awal, bahwa yang utama adalah operasi internal pendidikannya. Baik itu pendidikan sekolah secara formal maupun pendidikan politiknya dan data. Karena partai tadi ya tidak menjalankan fungsi dengan baik. Karena partai pun saat ini ada honor-honor masing-masing, ya. Kan ada partai yang punya honor tuh, ya kan? Yang tertingginya tuh, ketuanya tuh dengan honornya. Di beberapa partai yang tidak punya honor itu memang kadang, ya saya bukan yang menyanyi Golkar, ya Golkar tidak punya honor. Itu perang di Golkar itu adalah perang di dalam hutan rimba. Itu pertarungan luar biasa. Tapi partai lain misalnya, itu ada honor. Coba kita lihat, oh iya ada honor masing-masing. Ya kan? Nah, apakah itu juga kota oligarki? Iya, itu oligarki juga. Sedangkan dalam partai saja ada oligarki. Ya kan? Ketika dia keluar oligarki. Nah, bagaimana kita melawan ini? Kuncinya itu adalah seberapa kuat kita, kaum akademisi, NGO, gerakan mahasiswa, gerakan rakyat yang lepas dari gerakan kepentingan kekuasaan itu harus melakukan edukasi politik. Yang menjadi masalah kemudian adalah ketika kaum oligark itu malah membeli atau ada akademisi kita yang kemudian terjual idealismenya, terjual dirinya untuk kemudian menjadi bagian daripada oligark. Sekali lagi bahwa ini adalah persoalan kekuatan uang yang kemudian menguasai. Tapi sekali lagi bahwa saya tidak mengatakan bahwa ini adalah salah demokrasi, tidak. Saya hanya mengatakan bahwa itu adalah bagian dari proses yang salah dari demokrasi. Karena proses demokrasi bagus, cuma ada yang salah dalam prosesnya. Ada variabel-variabel yang tidak berjalan dengan baik. Sama ketika seorang anak yang tumbuh, ya kan? Ketika ada variabel yang tidak kemudian membackup dia, maka otomatis dia akan menjadi anak yang tidak sudah bertumbuh. Begitu demokrasi. Saya katakan tadi, 16 tahun yang lalu
kami sudah mengidentifikasi bahwa demokrasi sedang dibajak dan dengan waktu itu tidak didengarkan dan sampai hari ini ya terus berbajak. Seperti itu, begitu dan kembali saya. Baik, terima kasih Bapak para wanita yang sudah memaparkan penilaiannya tentang bagaimana praktek-praktek oligarki dalam sistem demokrasi. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya langsung ke materi yang kedua dengan Bapak Purwandi. Bagi oligarki, kekuasaan adalah industri untuk menghasilkan kekayaan. Oligarki sering meminjam tangan lembaga perguruan tinggi untuk membungkam suara-suara kritis mahasiswa bahkan dosen. Berita terbaru Kompas.com tanggal 9 September kemarin memberitakan bahwa mahasiswa baru yang masuk ke Universitas Indonesia itu wajib menandatangani fakta integritas di atas materai, yang salah satu isi dari fakta integritas itu adalah bahwa mahasiswa dilarang untuk berpolitik praktis dan ikut organisasi tak resmi. Selain itu juga oligarki dari sisi ekonomi juga akan menguasai faktor-faktor produksi. Kebetulan Pak Purwadi ini juga adalah dosen ekonomi. Kita harapkan Bapak Purwadi bisa menganalisis lebih dalam hal ini dari sisi akademis. Silakan Pak Purwadi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah sih jadi bicara terakhir aja. Tapi nggak apa-apa. Bisa dibantu slide-nya Mas, bisa nggak ditayangkan di situ? Kalau jadi menarik menurut saya dari Pak Parawansa tadi, satu frekuensi rupanya dengan apa yang saya buat slide itu, dan demokrasi sebenarnya nggak bisa kita salahkan karena sebagai sebuah ibarat telur, dia adalah kulit, ada kulit luarnya di situ, dan sebenarnya isinya aja yang nggak benar. Ada aktor politik, jadi ada pemain politik, ada partai politik, ada masyarakat, rakyat dan sebagainya, ada kampus. Dan ini yang harus sebenarnya saya menarik tentang pendidikan politik. Partai politik selama ini seperti apa? Kalau saya lihat dari banyak hal, oligarki itu sebenarnya penempatan strongman sebenarnya. Setiap organisasi apapun, baik pusat maupun daerah, berusaha untuk menempatkan orang kuat, Pak. Strongman di situ pada level tertentu, ya akhirnya kapitalisme. Jadi saya pernah diskusi dengan anak di kampus, persis yang disampaikan tadi. Anda militan, Anda punya masa, Anda punya uang, mohon maaf, Anda minggir. Tapi ketika Anda punya uang, Anda punya duit banyak, yang terbilang oligarki material itu, ya Anda bisa beli kursi kekuasaan sebagai ketua partai. Hari ini kita banyak betul loncat partai. Pasti sebanget dengan yang disampaikan. Betul loncat partai menjadikan hari ini saya partai A, di situ besok saya bisa partai B. Yang penting saya bisa menang. Goalnya ke sana. Jadi money is power. Sumber kekuasaan karena oligarki dari sisi finansial. Dan itu segelintir orang, dan bangsa ini kan sedikit banget. Kendalinya oleh segelintir orang yang menaungi nasib hampir 8% di Indonesia. Gitu. Sampai saya pernah baca di Twitter itu tentang izin tambang di Indonesia itu. Termasuk di seluruh Indonesia itu ada satu wilayah yang wilayah daratnya sudah habis lebih luas dibanding izinnya itu. Kan ada yang karena memang India itu ada oligarki. Ada strongman di sana, ada yang bermain dari sekitar dari bandar pilkada, sponsor pilkada yang disebutkan di bahasa 82%, 92%, gitu.
berharga ketika harus pergi ke bilik suara, dikasih 50.000, harus menanggung risiko 5 tahun ke depan. Itu sebenarnya harus aku aja selesai bersama. Jadi miris banget sebenarnya. Jadi oleh demokrasi itu kalau tidak hati-hati, ya cuma menjadi pertarungan oligarki, pemain-pemain yang secara kapitalisme. Jadi hampir semuanya itu kapitalisme yang berbasis kapitalisme untuk membeli hak rakyat, suara rakyat lewat pilkada maupun pemilu. Dan sebenarnya pesta rakyat itu bukan rakyat yang menurut saya yang berpesta adalah para oligarki. Dan ini gimana caranya membenahi? Kita di pendidikan politik atau politiknya harus benar, ada check and balance gitu, penyeimbang kekuatan. Kalau kita yang juga satu kepukan dengan pemerintahnya, ya gerbang terakhir yang masuk sebagai kampus. Itu aja pilihannya. Tapi ketika kampus juga masuk bagian dari oligarki yang disebut tadi, udah tunggu logo aja bangsa ini. Karena tidak ada ruang lagi publik untuk bisa saling ingatkan. Kan harus ada yang saling ingatkan untuk hal yang baik supaya negara ini membaik. Karena tujuan goal demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Indikator itu nyampe ke sana. Gitu. Sering saya bilang, ketika hajat orang banyak pendidikan, air bersih, listrik, kebutuhan pokok tidak terpenuhi dengan baik, berarti harus ganti pemerintah. Itu dulu. Hari ini kan, coba calon marah 2 kali lagi, benar-benar sampai saya bilang di slide saya itu, tinggal demokrasi ini mau kita potong dari mana dulu, teman-teman semua. Mau dari ekonominya, oligarki ekonomi, nanti ada oligarki kekuasaan tak melalui partai politik itu. Ada oligarki kekuasaan yang nempel di DPR, yang siap di pasar-pasarnya oleh para sponsor. Masalah dibeli. Undang-undang Minerba, undang-undang apa yang cilaka 13 itu kan, dan masih banyak lagi. Harus kembali ke kaderisasi partai politiknya itu sepakat. Bagaimana? Ya kalau tidak Anda militan, Anda punya masa banyak, Anda dekat dengan rakyat secara real, benar-benar tahu persoalan, punya konsep yang bagus. Begitu nyaman kan paling kilo tadi kan, Anda mau peti berapa? Anda mau mahar berapa nih? Mahar berapa? Waduh, ya udah mundur, nggak bisa melewati. Jadi demokrasi, oligarki, politik, ekonomi, rakyat di tengah-tengah ini. Saya sengaja tahu ini juga bisa menunjukkan ternyata persen Pak Prabowo sampai rakyat itu menjadi objek. Kasihan objeknya berapa tahun sekali? 5 tahun sekali pilkada serentak. Gitu. Dan masya Allah, gitu. Negara menilai semua harusnya. Dan di mana peran negara? Ini mau dari mana kita potong? Partai politik punya peran karena memang bangsa ini kan banyak bentukan partai politik yang beda dengan zaman Orde Baru. Saya sepakat dengan pembelajaran demokrasi tadi. Kalau zaman kami dulu menyebut ada reformasi berbeda kemudian reformasi prematur. Akhirnya para reformasi, pelaku reformasi, begitu juga di Senayan, selingkuh juga sama. Tadi yang sponsor masa lalu kan, gitu. Bersegala juga sama mereka. Jadi gimana gitu? Udah nggak ada batas, nggak ada takdir. Rakyat yang ditampil dengan dagangan-dagangan seperti itu harus dibenahi dari yang undang-undang parpol ya harus kembalikan pada orang yang menurut saya. Bagaimana partai politik melakukan edukasi, gitu. Jangan
kali itu nanti 2 periode. Kapan mikirin yang di belakang itu? Yang kemarin datang ke bilik itu. Jalan lubang, lingkungan rusak, semuanya hampir semua kota diinjak banjir, tenggelam. Ini problem sebenarnya. Hajat orang banyak yang terabaikan. Jadi kalau pemerintah bukan dengan DPR, awalnya adalah wakil rakyat katanya kan, dengan harus memantau kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada wakil yang mereka wakili. Tapi kalau juga sudah dari istilahnya berselingkuh juga, oposisi, check and balance kan oposisi. Sekarang oposisi siapa yang ada? Tinggal mengakui PKS kali ya. Tapi ini juga tidak bisa mendorong sana. Jadi ini berbagai dalam kawasan kampus. Kalau kampus sudah seperti tadi, mohon maaf yang itu selesai. Saya bilang kampus-kampus dengan anak mahasiswa saya, nggak ada bedanya dengan kampusnya tangan robot kok. Anda istirahat kanan, kiri, lurus, stop berhenti. Udah belajar yang keempat. Besok kerja mau dibawa salah roh, hancur apa berantakan. No way. Jadi, ini sekarang jadi sangat apa ya, ironi. Dan itu tanggung jawab kita semua. Saya harus dibenahi secara bersama. Menurut saya 82 kepala daerah, 82%, 92% tadi itu luar biasa. Itu berarti kan strongman-nya luar biasa kuat. Gitu. Nanti jadi kepala daerah boneka ya, gitu. Bisa jadi wali kotanya saya, tapi di bagi saya ada yang lain gitu. Jadi yang saya sering pikirkan adalah rakyat sudah setengah mati membayar pajak, mensupport daerah, negara. Harusnya itu kembali mereka untuk kesejahteraan mereka. Jangan lagi menjadi sapi perah terus gitu. Nah, kalau belajar di demokrasi isinya bisa seperti itu. Nah, bagaimana mengisinya yang benar, itu yang menurut saya harus disiapin step-stepnya, SDM-nya, sistemnya, segala macam tadi. Kalau enggak, anak cucu juga bisa kerugian apa-apa. Gitu. Nanti tambah bagian foto-fotonya, oh jangan pakai itu, ada tambang di sini dan segala tinggal lubangnya, gitu. Ada hutan, kalau itu berapa fotonya, tinggal fotonya, ceritanya nggak ada. Anak cucu tinggal di bagian daerah kotor, jalan becek, banjir di mana-mana, lingkungan tidak bagus, sekolah makin mahal, rumah sakit makin mahal, segala macam. Jadi itu kebutuhan dasar publik, listrik makin mahal. Lalu di mana peran negara dengan konsep demokrasi yang harus di awal adalah untuk kesejahteraan rakyat gitu. Jadi itu yang dari saya poin intinya adalah demokrasi itu kalau tidak hati-hati nanti mengarah ke politik uang dan uang politik Pak. Dua kalimat yang berbeda tapi maknanya ada lembaga dan itu menjadi setiap pesta demokrasi money is power dari rakyat. Itu yang sangat kita sayangkan. Artinya sekelas apapun pendidikan dari kampus misalnya ketika dan seperti itu juga masyarakat yang jawab cuma tinggal serangan pajar katanya ya itu kan itu serangan pajar nanti selesai rumah terus pakai kata-kata politik yang menurut saya gimana ini yang honor tadi saya suka honor jadi benar pas banget dengan tren itu honor partai ini kan usaha-usaha sebagai kita
kapitalis partai politik yang bisa membom sewaktu-waktu untuk berpesta setiap pilkada serentak, setiap pemilu dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah rakyat yang seperti korban. Dan ini mau sampai kapan kita seperti itu terus? Kasihan anak cucu kita nanti. Yang terakhir mungkin bisa membuat kampus ya, harus kembali ke rohnya. Sebenarnya sih berpolitik praktis. Masuk kampus saya setuju bahwa itu memang tidak boleh, tapi berorganisasi dalam kelembagaan yang di kampus tetap kritis dengan BEM apa segala macam. Kalau kita itu saya mahasiswa nggak mau, karena cek balance saya itu aja sih terakhir. Kalau dari dia mau dikebiri di klub gitu selesai. Jadi tinggal sebuah bangunan kokoh di atas pak, fondasinya udah nggak ada. Dan nggak perlu ada kampus menurut saya. Ngapain kita belajar berjejal perusahaan sampai dunia lebih selatan, tapi ketika teori yang kita pelajari kita tahu bahwa banyak hal yang harus kita benahi. Tapi kita terus dikit begitu. Jadi nggak usah ada begitu. Gitu. Cukup semuanya pakai sekolah aja. Jadi itu menurut saya dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purwadi yang sudah menyampaikan pandangannya terkait dengan tema kita hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa peroleh dari pemaparan yang sudah disampaikan. Baik, saya ke narasumber yang terakhir, Bapak Dana Rosairi. Ya, oligarki kekuasaan juga rupanya tidak senang dengan aktivitas dakwah politik Islam. Oligarki kekuasaan menolak seruan dakwah untuk kembali kepada ajaran Islam kafah. Oligarki kekuasaan menolak simbol dan identitas Islam. Dan dua narasumber tadi menyampaikan bahwa sepertinya demokrasi lah yang melahirkan oligarki. Bagaimana menurut Bapak Dan untuk menyikapi hal tersebut? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, tentang oligarki bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Kalau bicara tadi, kenapa oligarki hari ini menghambat dakwah Islam, maka kita coba merefleksi apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Apakah di sana terjadi oligarki? Ternyata saya membaca literatur, oligarki itu sebuah kekuasaan yang kecil tetapi dikuasai oleh pemodal atau kapitalis. Ya, jadi antara oligarki dan kapitalisme itu saling berlawan. Kapitalisme belum tentu menuju ke arah oligarki, tapi oligarki pasti di situ ada kapitalisme. Nah, itu menjadi menarik di zaman Rasulullah. Kita bicara tentang normatif atau sejarah, bahwa oligarki di zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Nah, datangnya dakwah tauhid Rasulullah ke Madinah pada saat itu yang dikuasai ekonomi oleh Yahudi, ini tentu mengganggu eksistensi Yahudi. Mereka sudah menguasai ladang, menguasai peternakan, bahkan menguasai sumber air. Pernah dengar cerita kan, sumber air dikuasai oleh orang-orang Yahudi, kemudian dibeli oleh khalifah, ya, diakali Yahudinya, akhirnya air itu digratiskan. Jadi ada sumber air yang kemudian dikuasai oleh orang Yahudi, kemudian orang Yahudi itu memberikan harga yang mahal kepada penduduk saat itu, penduduk Kristen, semua Yahudi, sama Islam semuanya harus membeli. Tapi
Tetapi Yahudi ini tidak bersedia menjual. Akhirnya dengan berbagai cara akhirnya bertekad untuk membeli sumur ini dengan separuh, jadi membeli separuh dengan cara apa? 1 hari Yahudi, 1 hari Usman. Akhirnya kemudian Usman gunakan ketika pada saat hari beliau saatnya menjual, kemudian mereka menggratiskan hari itu kepada seluruh penduduk. Hari berikutnya Yahudi tidak laku karena hari itu digratiskan. Nah akhirnya separuh harganya dijual dan akhirnya sumur itu milik seluruh rakyat pada saat itu. Itu contoh penguasaan oligarki kapitalisme ya, belum oligarki ya, kapitalisme yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, jadi penguasaan sumber daya air, penguasaan sumber daya alam, penguasaan ternak ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang itu terusik akhirnya dengan datangnya dakwah tauhid. Dakwah tauhid itu dakwah yang seperti apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah menyerang atau berusaha untuk mengkritisi konsep ekonomi ribawi di zaman Yahudi. Di zaman di Madinah riba itu merajalela. Nah, bagaimana coba kita refleksikan dengan kondisi hari ini ribawi? Karena kalau kita bicara oligarki ini kan kekuatan modal. Contohnya sekarang hari ini 1% penduduk bumi Indonesia itu menguasai 49% sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ini kan hampir sama dengan apa yang terjadi pada zaman jahiliyah pada saat itu. Segelintir orang kemudian menguasai sumber daya alam. Nah ini yang kemudian diserang oleh Rasulullah dengan berbagai dakwahnya ya tentu saja kalau dalam sistem ekonomi Islam di dalam Islam itu dibagi tiga komponen. Yang pertama al-milkiyah, kepemilikan, ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Kemudian yang kedua adalah tasawuf al-mal, ya distribusi kekayaan. Nah, poin yang pertama kepemilikan itu diserang oleh Rasulullah bahwa kepemilikan itu tidak boleh dikuasai hanya oleh individu. Ada kepemilikan yang harus dimiliki oleh umum, tidak boleh dimiliki orang Yahudi satu orang, tapi ini dikuasai oleh hajat hidup orang banyak. Nah ini konsepnya kemudian menjadi ganjalan bagi orang-orang Yahudi kaum oligarki ini untuk kemudian menjadikan Rasulullah itu sebagai sasaran. Yang kedua adalah tasawuf al-mal, distribusi kekayaan. Pada saat itu zaman jahiliyah baik di masa Rasulullah, baik di masa Romawi, pajak itu adalah sumber pendapatan utama APBN. Coba kita refleksikan hari ini ke model kepemimpinan demokrasi liberal atau apapun yang terjadi hari ini di Indonesia. Itu hampir sama, 85% sumber pendapatan kita itu berasal dari sumber APBN, sumber pajak. Nah ini yang menjadi catatan bahwa ternyata Rasulullah justru tidak menjadikan pajak itu, kalau dalam pandangan Islam itu pajak itu dolimah, dalam pandangan Islam itu ada yang namanya zakat. Zakat ini yang kemudian berbeda dengan pajak. Kalau zakat ini ada haul dan ada masa dan ada timbangannya. Nah kalau pajak itu tidak mengenal masa 1 tahun, tidak masa mengenal ukuran asnafnya, jadi tidak melihat faktor-faktor yang memungkinkan untuk seorang pengusaha apakah dia mencapai nisab dan haulnya atau asnaf yang dibagikannya, tidak melihat itu. Tapi dia hanya mengukur bagaimana, misalnya contoh kita datang di restoran baru buka, baru berdiri, hari pertama dia buka restoran, konsumen harus bayar pajak. Negara sudah mengambil untung padahal restoran tadi belum untung. Nah akhirnya manipulasi pajak itu terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Pajak ini berusaha dihilangkan karena pajak itu mencekram sampai 80% pendapatan individu rakyat. Nah, jadi menurut para ekonomi, pajak ini akan membuat pengusaha menyembunyikan hartanya, sedangkan zakat akan
mengeluarkan hartanya. Kenapa? Dia mempunyai sifat tasbiyah nas, membersihkan harta. Tasbiyah itu amal, membersihkan harta. Tujuannya adalah untuk mensucikan harta. Beda dengan pajak. Pajak disikat di awal, tapi zakat di akhir. Nah, ini kan perbedaan. Nah, ini yang membuat kaum oligark hari ini bertentangan dengan dakwah politik Islam. Kenapa dakwah politik Islam ini menjadi sebuah musuh, ya, menjadi musuh dalam beberapa rancangan seperti yang terakhir yang ditentang oleh ormas Islam adalah RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Di situ memuat salah satu pasalnya ya, ajaran-ajaran Islam itu tidak boleh kemudian ya didakwakan seperti itu. Bahkan mereka merubah Pancasila menjadi istilah dari Pancasila malah diam-diam saja. Artinya disitulah kemudian terjadi anomali mereka menggadang-gadang Pancasila itu harga lagi. Di sisi lain mereka kaum oligark ini menggunakan instrumen partai politik, bahkan instrumen negara dan bahkan instrumen parlemen untuk kemudian merubah falsafah yang mereka agungkan sendiri. Nah, ini apakah ini kepentingan negara? Tentu ini menjadi hal yang kontradiktif, ya kan? Bahwa kaum oligark ini cukup dalam mencengkeram kekuasaan negara ini sudah hampir bisa dipastikan seperti itu. Karena kritik yang dilakukan oleh masyarakat oposisi, ya kan, berusaha dibungkam. Jangankan oposisi yang non parlemen, oposisi yang intra parlemen itu dibungkam. Ya, oposisi yang seperti contohnya Prabowo yang kontra terhadap kekuasaan yang sebelumnya itu juga berusaha dibungkam dengan kemudian menarik menjadi sebagian dari kekuasaan seperti itu. Sementara oposisi yang non parlemen apalagi seperti itu, yang tidak mengenal kompromi terhadap kekuasaan, tidak mengenal kompromi terhadap tawaran jabatan, terhadap tawaran harta dan lain sebagainya, otomatis itu menjadi sebuah hal yang harus disingkirkan dari percaturan politik. Nah, ini sesuatu yang anomali dalam kehidupan yang katanya demokrasi seperti itu. Jadi kembali kepada gagasan atau falsafah oligarki. Memang oligarki ini sudah bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang muncul hari-hari ini, bukan dibajak sekian tahun, tapi sampai hari ini, mulai zaman Orde Baru sampai hari ini, ya, kaum oligarki itu yang kemudian berusaha untuk membuat berbagai instrumen yang membuat kekuasaannya itu eksis, bertahan, bahkan langgeng selama-lamanya kalau bisa, dengan menginginkan berbagai ganjalan termasuk dakwah politik yang bernuansa Islami. Kenapa Islami ini menjadi hambatan? Nah, tentunya kita harus sudah memfasilitasi tadi seperti ekonomi ribawi, ya, kemudian distribusi kekayaan, sumber pendapatan APBN dan seterusnya. Itu semuanya kalau kita merinci, kita menggali dan membedah, itu memang kepentingan politik Islam tidak akan sinkron dengan kepentingan oligarki. Oligarki ini bukan hanya kepentingan oligarki partai politik, tetapi oligarki negara. Negara mempunyai kepentingan oligarki terhadap negara lain. Negara mana yang kepentingannya besar terhadap negara Indonesia? Bisa negara Barat, bisa negara Timur. Semuanya punya kepentingan, baik itu kepentingan penguasaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik itu kepentingan penguasaan jalur perdagangan seperti jalur yang kemarin obor, One Belt, ya, itu mempunyai kepentingan untuk mengekspansi kepentingan negara lain kepada Indonesia. Akhirnya negara lain itu memanfaatkan orang-orang yang ada di Indonesia itu untuk menjadi kaum oligark. Jadi cengkeraman politik luar negeri kepada
keberadaan Indonesia itu bukan sekedar isap tersebut semata, itu sesuatu yang bisa kita indra, bisa kita cermati dengan mata telanjang pada hari ini. Jadi saudara-saudara sekalian, memang kita tidak bisa serta-merta kemudian mengatakan oligarki dalam hal berpolitik kita dihambat. Tetapi kita bisa merasakan hari ini betapa berpolitik di masa rezim hari ini sungguh susah. Mungkin bisa dikatakan kita dibikin aturan-aturan yang kemudian membuat kita susah untuk melakukan gerakan seperti ini. Yaitu contoh oligarki yang nyatanya sebagaimana yang Pak Purwadisa sebutkan, ada RUU Cipta Lapangan Kerja. Di situ jelas ada memuat undang-undang yang kemudian membuat kesempatan asing menguasai sumber daya alam lebih luas di Indonesia dibanding kesempatan pengusaha dalam negeri. Di situ juga membuat pengusaha mempunyai ruang yang lebih luas daripada kaum pekerja. Belum lagi undang-undang yang lain terkait dengan undang-undang HIP yang kemarin kita tolak itu memuat hal-hal yang membuat oligarki itu berkuasa cukup leluasa di Indonesia. Jadi itu mungkin analisa politik yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjawab. Tapi menarik apa yang disampaikan Pak Parwansa bahwa beliau bukan menjadi korban oligarki, tapi berbesar hati bahwa beliau mungkin karena strategi. Tapi mungkin ya itu bisa dianalisa lebih jauh, apakah kita bisa menjadikan individu kita itu atau diri kita bisa berpolitik tanpa menggunakan partai politik. Sementara partai politik hari ini cukup bunglon, bisa pindah kanan, pindah kiri seenak-enaknya, dan bisa berkoalisi kanan kiri tanpa kemudian punya idealisme. Jangankan idealisme, kaderisasi, pendidikan politik saja mereka tidak jalan. Nah, itu yang membuat partai politik hari ini bisa dikatakan dikuasai oleh kaum oligarki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Danang yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan tema kita hari ini, oligarki kekuasaan menghadang berpolitik. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi yang terakhir. Juga karena mengingat waktu yang juga semakin sempit, saya langsung saja berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan semacam rekomendasi atau semacam solusi jangka pendek maupun jangka panjang, bagaimana kira-kira langkah yang harus kita ambil untuk menghilangkan, meminimalisir hegemoni demokrasi di dalam negeri yang kita cintai hari ini. Saya langsung ke siapa dulu? Langsung ke Pak Parwansa dulu ya. Silakan. Sekaligus menjadi closing ya. Sebenarnya karena mengingat waktu kita juga yang semakin sempit sekali. Ya, sudah. Saya hanya mengatakan bahwa untuk jangka pendek siapa
itu adalah dua hal yang mungkin menjadi telah saya sendiri saat ini. Yang pertama, karena ini, kalau kita berbicara tentang sebuah konsep seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dani, misalnya tentang sebuah tatanan yang pernah ada, kemudian bahwa bahwa yang oligarki adalah sebuah tatanan yang sudah pernah ada di zaman Rasulullah. Dan itu tetap ada sampai saat ini. Dan saya pikir juga bahwa di antara kehidupan sebelum-sebelumnya juga ada sebuah tatanan yang juga lebih harmonis, yang kemudian juga hilang, kemudian timbul perang dan sebagainya sampai ke masa ini. Jadi jika kita berbicara tentang mana konsep ideal, artinya kita memang harus lebih banyak lagi literatur terkait sejarah peradaban manusia ini. Itu penting menurut saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Supaya kita tidak terpaku pada sesuatu yang sifatnya sifatnya saklek atau dogma, mengangkat sebuah masa lalu untuk kemudian dipraktekkan di masa depan. Kenapa seperti itu? Karena setiap masa itu punya kontradiksi yang berbeda. Ya. Di zaman dahulu, di awal dahulu, di abad 19 kemarin saja, itu yang paling dominan itu adalah sebuah perseteruan antara manusia dan manusia. Ya. Apakah di masa depan perseteruan juga saat seperti itu? Belum tentu. Bisa saja perseteruan kita dan teknologi yang lebih maju. Ya. Bisa jadi teknologi yang baru. Sebelum-sebelumnya perseteruan kita dengan alam. Ya. Kita mengeksploitasi alam bagaimana kita bisa memanfaatkan alam secara maksimal. Setelah alam kita eksploitasi, kita berkontradiksi dengan sama manusia untuk menguasai alam. Selanjutnya berkesan bagaimana? Masa depan bentuknya dari manusia. Kemudian kita berkesan dengan kesimpulan dan dasar yang dipikirkan. Ya, sekarang saja misalnya smartphone saja, HP saja, itu adalah teknologi yang luar biasa yang mungkin yang tidak pernah hari ini. Ini tidak terbayang dokter yang bahwa akan ada sebuah alat komunikasi di mana saya bisa bertatap muka dengan Bapak misalnya, ya, dalam waktu yang sama, waktu bersamaan waktunya, ya, waktu bersamaan kita ngobrol. Bahkan saya bisa berbicara dengan masa lalu. Maksud masa lalu apa? Saya bisa juga berbicara dengan orang yang hari ini sudah jam, misalnya di Papua aja masa lalu. Ya, kita tidak merupakan beda apa ya? Di Papua sekarang 34, berarti masa lalu kita. Ini bisa bicara dengan masa lalu. Ya, kita bisa bicara masa depan. Orang di Jakarta, kalau masa. Nah, ini tidak pernah terbayangkan 10 tahun itu yang lalu. Bagaimana waktu yang akan datang? Bagaimana wajah kehidupan kita di waktu yang akan datang? Apakah kita akan masih bersekutu dengan manusia? Apakah kita masih bertemu tentang ideologi? Ya, atau sebenarnya kita sudah membangun sebuah aliansi manusia melawan aliansi kecerdasan orang kita sendiri? Yang mana? Kan gitu. Ya. Ketika revolusi industri, hampir 2 abad yang lalu, ya, industri itu perdebatan kita bersama persoalan bahwa apakah revolusi industri ini akan menghilangkan pekerjaan banyak orang? Ya, tidak banyak yang hilang. Tapi akan menggantikan, nggak penting yang berbuat. Kan gitu. Terjadinya revolusi di Prancis misalnya yang diakibatkan oleh adanya kelas yang tertindas, ya, adanya kelas kalau dalam bahasa sosialis adalah kelas pekerja. Apakah ada kelas pekerja itu? Belum tentu ada. Kenapa belum tentu ada? Karena interaksi kita, semua alat produksi itu sudah otomatis. Ya, pabrik-pabrik tidak lagi didalam oleh manusia yang bekerja. Apakah kemudian ada rasa di dalamnya? Tidak ada yang ada rasa berguna. Useless master. Itu masa depan kita akan seperti ini. Nah, apakah kemudian revolusi sama-sama kemudian dilakukan? Ini kan yang perlu kita perdebatkan sebenarnya. Ya, kita berbicara tentang konsep bagaimana manusia harus hidup bersama-sama tanpa memperdebatkan persoalan ideologi. Bagaimana kita hidup bersama, ya, tanpa memperdebatkan yang mana yang apa yang apa.
Saya meyakini bahwa perdebatan 2-5 tahun yang sekarang ini di Indonesia itu akan menjadi perdebatan basi di tahun akan datang. Kenapa begitu? Itu sangat tidak relevan dengan kehidupan akan datang. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kecerdasan buatan yang semakin merajalela, yang bahkan kecerdasan buatan itu lebih cerdas dari kita. Apakah tidak ada kecerdasan yang kita ada? Ya, mungkin Bapak ingat tahun 97 ada namanya lomba catur antara IBM dan manusia yang dari Rusia karena coknya dia kalah dengan komputer. Artinya kecerdasan dia sebagai seorang pecatur sudah kalah dengan kecerdasan komputer. Hari ini bagaimana cara? Nah, maksud saya adalah jika kita berpikir tentang masa depan, maka kita harus berpikir tentang bagaimana kita bisa jadi pesan. Itu pikir. Persoalan pendidikan ini hanya persoalan sementara yang politik. Ya, kedepannya saya sangat meyakini bahwa hari ini saya kalah, tapi apakah yang saya kerjakan sia-sia? Oh enggak. Percaya saja. Akan lahir sebuah masyarakat di mana masyarakat akan semakin tajam dalam kontradiksinya dan mereka melihat sekarang faktanya di pemilu bagi 1 tahun kemarin banyak orang yang juga menggunakan politik dan tidak lolos. Ada juga yang menggunakan lolos. Apakah kemudian tidak menggunakan politik dan oligarki? Waktu dia belum menjadi anggota dewan, menteri bicara, mungkin bukan oligarki, dia menang dengan sosial kapitalnya. Tapi ketika dia menjadi dewan, jadi dia oligarki juga. Begitu sih. Ya, begitu. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah bahwa berbicara tentang idealisme sistem itu kita berbicara tentang bagaimana interaksi manusia di dalamnya, bagaimana pendidikan pertahanan di dalamnya. Ya, saya adalah orang yang selalu mencoba untuk optimis dan positif melihat perubahan ini. Bahwa saya tidak yakin dia sebagai sebuah subjektivitas, sebagai sebuah yang subjektif. Ya. Tetapi ketika berbicara tentang sebuah tanah, saya berpikir untuk bicara sama-sama bahwa ada hambatan, ada kekuatan yang besar yang harus ada di depan. Bahwa hari ini apa yang kita gunakan teknologi yang kita gunakan ini adalah teknologi yang tidak terbayangkan seperti yang lalu. Waktu saya masuk kuliah tahun 99 Pak, di umur saya tidak pernah membayangkan bahwa 20 tahun mendatang ada teknologi yang berbeda seperti canggih seperti ini. Mungkin ke depannya kita tidak lagi menggunakan itu, tapi sudah masuk di chip kita. Sudah di-install, kamu masih mau sekarang. Wah, lama. Kan kita ini adalah generasi yang luar biasa. Kenapa? Bapak mungkin menikmati generasi musik ketik, generasi itu bisa dipakai. Ya kan? Kemudian pakai komputer DOS. Kemudian sekarang sudah menjadi teknologi yang maju. Kita ini adalah generasi yang beruntung. Kenapa? Kita melalui sebuah revolusi industri itu dari 5.0 dari pertama 2 kita melalui 345. Sekarang sudah 5 revolusi industri kelima. Kita itu cepat loh. Bayangkan revolusi industri pertama dan revolusi kedua itu kita lompat 100 tahun Pak. Revolusi industri kedua ketiga itu cuma 50 tahun. Ketiga keempat cuma 10 tahun. Keempat itu cuma 5 tahun. 5 ke 6 itu mungkin cuma 2 tahun. Ke depan sampai 10 itu cuma mungkin 2 hari juga sekali. Luar biasa. Itu bukan revolusi ya. Ya Pak ya? Nah artinya kita harus menghadapi sebuah kenyataan yang luar biasa. Perlu diwaspadai bahwa ketika di Indonesia kita harus berdebat tentang apa ideologi kita, di luar sana itu harus lebih maju. Ya. Dunia ini saat ini itu sudah bisa dibuat secara otomatis. Sudah bisa, teknologi sudah ada, cuma belum digunakan. Kok digunakan? Perlu banyak orang penggunaan. Peluangnya Pak untuk ekonomi. Ya kan? Ada teknologi yang akan mudah. Kenapa? Efek sosialnya berbahaya. Keuntungan bisnisnya luar biasa. Saya tidak mengatakan orang, saya tidak lagi gaji, ya, semua otomatis. Ini saya lakukan. Tapi ada yang juga. Kenapa? Untuk perputaran ekonomi. Kita membutuhkan perputaran. Ya. Nah, itu faktor pilihan ini. Simpulannya. Nah, artinya apa? Artinya saya ingin mengatakan berbicara tentang oligarki dan masa depan, kita harus berbicara tentang pendidikan. Yang kedua adalah teknologi. Siapa yang menguasai dua ini? Maka percaya sama saya. Dia menguasai masa depan. Itu ya saya. Terima kasih. Baik.
langsung saja ke Bapak Purwadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat bahwa poin pertama pendidikan, karena indikator bangsa yang maju harus maju di pendidikan. Tentu pendidikan dalam arti yang luas, ya pendidikan manusia tidak sekedar pendidikan orang pintar, tapi tetap harus bermoral, beretika dan punya tata krama supaya dia bisa mengatur yang ada di sekitar dia dengan hati nurani, dia sampaikan dengan bijak dan tetap menghargai hak orang lain, supaya itu tidak terabaikan dengan tetap bermanfaat bagi orang banyak. Pendidikan menurut saya itu fondasi yang penting. Teknologi menurut saya ya, saya juga mengajar sistem informasi dan informasi di kampus, jadi saya ingin sampaikan kelas bahwa lompatan teknologi itu bisa 25 tahun lebih cepat yang kita nikmati hari ini dengan apa yang akan terjadi ke depan, dan itu sudah kita lihat hari ini. Jadi teknologi tetap harus siap ya, seperti zaman perang, merdeka atau mati harus mempersiapkan itu menurut saya. Yang ketiga adalah tentang hak politik. Menurut saya tadi juga juga bahwa saya punya suara yang sama dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah ini tentu kembali ke pendidikan politik harus benar, harus baik, dari kartu politiknya, dari sistemnya, anggarannya dan sebagainya, supaya tidak menjadi money explorer tadi, kekuatan dari sumber uang. Itu tentu menjadi berbahaya yang saya ketika semuanya transaksional. Mudah-mudahan itu saja dari saya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasinya, solusinya harus ada pendidikan di tengah-tengah umat dalam artian yang luas, termasuk pendidikan akhlak Islami tadi, nilai-nilai Islam. Baik, yang terakhir Bapak Pidana, silakan untuk menyampaikan closingnya. Rekomendasinya, solusinya agar politik kekuasaan yang mencengkeram negeri kita ini bisa dihilangkan atau bisa diminimalisir. Dengan solusi apa, dengan konsep apa yang ditawarkan? Silakan. Baik, terima kasih. Mengawali pernyataan saya bahwa Islam itu memang kalau kita berkaca pada sejarah awal, kemudian kita tarik hari ini, seakan-akan kita kemudian konservatif, puritan, kemudian kembali ke zaman modern. Padahal kalau kita lihat, coba kita membaca kerawalan, dan kita harus mengakui bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama, tetapi Islam itu adalah sebuah peradaban. Nah, tidak ada salahnya kemudian kita mempelajari agama sekaligus mempelajari peradaban. Nah, apakah peradaban ini tidak futuristik, tidak relevan dengan zaman hari ini? Nah, ini tentu harus perlu pengkajian. Nah, hari ini coba kita mengkaji bagaimana sudut pandang Islam dengan sudut pandang sistem demokrasi, oligarki, kapitalistik, dan lain sebagainya yang kemudian hari ini mengangkani negeri ini. Apakah Islam itu relevan? Apakah konservatif? Atau itu cukup hanya sebagai sebuah sejarah masa silam? Nah, tentu ini harus kita berbicara seobjektif mungkin, karena Islam sebagai sebuah agama itu tentu bukan diturunkan hanya sekedar untuk masa silam. Sebagai sebuah agama itu diteruskan untuk rahmatan lil alamin sepanjang zaman. Rasulullah tentu menurunkan agama, Allah menurunkan agama Islam melalui Rasulullah, itu tentu bukan sesuatu yang hanya sekedar pada zaman itu, tapi
merajalela yang kemudian menjadi masalah pada hari ini. Ternyata penemu virus itu adalah lingkungan Muslim. Ya, penemu virus adalah lingkungan Muslim. Ketika zaman peradaban Islam maju pada saat itu, Eropa masih dark age kegelapan. Pada saat Eropa di Islam maju sampai Andalusia, sampai Spanyol, itu Eropa itu masih beraknya itu di bawah pohon, belum mengenal sistem sanitasi, belum mengenal sistem pencahayaan, belum mengenal sistem irigasi. Sementara Islam sudah futuristik, mengenal untuk teknologi mikroskopis, bahkan di dalam Al-Quran itu menggambarkan bagaimana terbentuknya manusia itu dari sel, pertemuan sel sperma dengan sel ovum. Pada masa itu di Al-Quran belum ada yang namanya mikroskop. Berarti ajaran agama ini futuristik. Kemudian bagaimana teknologi dibentuk pembuatan kapal. Al-Quran menyatakan berlayarlah seperti itu. Kemudian kapal kemudian diciptakan. Kemudian bulan juga, teknologi sampai ke bulan. Al-Quran sudah menggambarkan semua itu dalam Al-Quran. Artinya bahwa Islam sudah secara normatif, secara tekstual sudah berusaha menjelaskan bagaimana masa depan umat ini akan terjadi. Nah, tentu ini sekelumit kisah atau sekelumit isi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, terkait dengan ekonomi, ternyata saya sempat singgung tadi, itu masih ada ribawi, ada di zaman ini, di zaman dulu juga ada ribawi. Dan itu Islam berusaha untuk melawan sistem ini. Karena oposisi itu terjadi karena ketidakadilan, ketimpangan ekonomi. Kalau ekonomi lancar-lancar saja, kemiskinan sedikit, tidak perlu oposisi, kita setuju-setuju aja dengan demokrasi yang hari ini terjadi. Tetapi jangan pula kemudian oposisi ini jadikan sebuah lawan politik yang kemudian tidak boleh mewacanakan sesuatu yang kemudian kalaupun itu usang, oke lah kita adu argumentasi gitu. Sebagaimana dakwah yang terjadi di zaman Rasul. Bolehlah kita bedah kasus atau bedah masalah dengan sudut pandang yang beragam. Jangan pula sudut pandang yang berbeda ini kemudian dijadikan sebagai sebuah musuh. Nah, hari ini mungkin hak berpolitik itu tidak boleh ada ketika itu sudah seakan-akan membawa simbol-simbol agama. Padahal simbol agama Islam itu justru mengakomodasi kepentingan agama lain, agama yang lain. Kebetulan peradabannya itu bernama peradaban Islam. Mungkin peradabannya bernama yang lain, mungkin mereka itu mau terima, tapi karena ini ada simbol-simbol agama Islam, akhirnya nuansanya adalah ini ada nuansa yang sangat tendensius terhadap satu simbol agama. Padahal agama Islam sebagaimana di agama Madinah bisa mengcover seluruh kepentingan agama Yahudi, agama Nasrani yang semuanya bisa duduk sama rata, ya, merasakan keadilan yang sama. Tidak seperti hari ini adil hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, zalim hanya kepentingan kelompok tertentu. Nah, ini yang menjadi kepentingan oligarki yang mengakani negeri ini. Nah, jadi solusinya adalah keterbukaan terhadap sudut pandang terhadap politik itu adalah keniscayaan dalam pendidikan yang dijalankan oleh Pak Bupati dan Pak Wanisa ini sebagai sebuah wacana-wacana yang harus dikembangkan untuk membuat kita berpikir entah Islam ini sebagai agama konservatif atau progresif, kita duduk bersama untuk adu argumentasi. Mungkin itu saja gambaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, sesi pertama dan sesi kedua telah kita lewati. Kita kemudian menyepakati pada satu kesimpulan bahwa harus ada
edukasi, pendidikan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kecerdasan. Tentunya pendidikan yang diberikan adalah pendidikan yang melahirkan karakter-karakter yang mulia yang akan mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu kita yang semakin mepet karena tadi di depan ada kesalahan teknis, maka kita cukupkan acara diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, pemandu acara, dan tim Ustadz Media memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam perjalanan diskusi ini terdapat kesalahan, kehilafan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kami. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi di depan tadi, dan semoga kita dapat bertemu di momentum dan tema-tema aktual yang lain. Dan sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.